Kau mengatakan kau hanya butuh 1 hari. Kau berhasil. Ayu Gani mengenakan sweater putih longgar. Tangannya berada di belakang punggungnya saat suaranya sedikit bergetar. Apa kau datang mencariku untuk memberitahuku tentang ini? Itu semua yang dilakukan Tuan Kenzi. Lukas menguap, memiringkan wajahnya yang biasanya cantik. Tuan Kenzi dan Alexa telah pergi ke Jepang. Aku melihat berita dari tadi malam. Bahkan jika Tuan Kenzi pada awalnya memainkan peran penting, tanpamu di sini untuk mengendalikan situasi, itu tidak akan menjadi sukses besar, bukan? Ucap Ayu Gani. Pada dasarnya, benar, Lukas tidak mau banyak bicara. Dia hanya kembali ke tempat tidurnya, jika memungkinkan, buatkan sarapan untuk putriku. Aku tidak tidur sepanjang malam dan kelelahan. Saat kau pergi, pastikan untuk mengunci pintunya. Ayu Gani menunduk dan menatap kakinya. Dia akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, apa alasannya kali ini? Apa maksudmu? Kenapa kau berusaha keras untuk mengacaukan Uniqlo? Tidak ada alasan. Itu adalah perintah Tuan Kenzi. Lukas menjawab dengan tenang sebelum menutup matanya. Apa? Tidak ada sedikit pun yang ada hubungannya denganku? Ayu Gani tiba-tiba meningkatkan volume suaranya. Lukas terdiam beberapa saat, tanpa sepatah kata pun. Saat Ayu Gani hendak menyerah menunggu jawaban, Lukas tiba-tiba berkata, tidak ada gunanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kau benar-benar merasa itu tidak ada gunanya, berhentilah menawarkan bantuanmu. Aku akan sangat berterima kasih. Setelah berbicara, Ayu Gani berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, Lukas tiba-tiba duduk dan menanyainya. Kau sudah menyia-nyiakan lebih dari 1 dekade hidupmu dengan menyebalkan. Apakah kau ingin diejek oleh semua orang karena menjadi ibu tiri? Ucap Lukas. Itukah yang kau inginkan? Apakah kau ingin diperlakukan sebagai bahan tertawaan? Lanjut Lukas. Aku pikir kau muak dengan masa laluku. Ayu Gani tiba-tiba tertawa setelah mendengar pertanyaan Lukas. Namun, suaranya menyembunyikan rasa pahit. Aku pikir kau takut orang lain akan mengatakan kau mengambil sepasang sepatu rusak. Lukas benar-benar sadar sepenuhnya setelah semua interogasi. Dia merasa sudah waktunya untuk meletakkan semuanya di atas meja. Jadi, dia mengenakan jubah, menarik Ayu Gani kembali ke kamar dan menutup pintu. Ayo bicara. Lukas membawa Ayu Gani ke tempat tidurnya, dan mendudukkannya di tepi tempat tidur sebelum berkata dengan nada serius, kau melihatnya. Aku sudah punya anak perempuan. Lalu, aku sudah melakukan aborsi 3 kali. Lukas merasakan darahnya mengalir ke kepalanya. Ayu Gani sudah begitu lugas. Jelas Ayu Gani tidak keberatan jika dia punya anak perempuan sama sekali. Jika dia terus bersembunyi, apakah itu berarti dia kurang berani daripada Ayu Gani? Giselle sebenarnya adalah putri dari adik laki-lakiku. Aku memang mempunyai kekasih, tapi dia meninggal. Adik laki-lakiku, dia melakukan kesalahan ketika dia masih di sekolah menengah, dan berakhir dengan Giselle. Dia memutuskan untuk meninggalkannya setelah Giselle lahir, jadi aku menerima dan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Pantas saja, meski Giselle bukan putri kandungnya, mereka tetap terlihat mirip. Itu karena Lukas adalah ayahnya. Orang luar tidak akan tahu. Dengar, meskipun dia bukan darah dagingku sendiri, aku tetap bertanggung jawab untuknya. Jadi, siapapun yang akhirnya menjadi pasanganku, tidak akan pernah bisa mengungkapkan kebenaran. Aku melihat dari mana kau berasal. Ayu Gani mengangguk. Dia sudah puas dengan fakta bahwa Lukas bersedia terbuka padanya. Itulah kenapa kau secara teknis memiliki masa lalu yang bersih. Aku, sebaliknya, aku tidak pernah merasa kurang darimu, juga tidak pernah takut diejek oleh orang lain. Tapi, bersamaku penuh dengan kesulitan. Jika kau berpikir untuk diekspos di masa depan, kau akan menyadari itu tidak akan mudah.
Ayu Gani mengangkat kepalanya dan tertawa. Aku bukan Alexa, aku tidak sepintar dia dan aku tidak bisa lakukan serangan balik. Meskipun kau bukan Tuan Kenzi, kau bukanlah ahli strategi handal yang memiliki rencana untuk segalanya. Kita bukan pasangan yang sempurna seperti mereka. Tapi, selama kau tidak menyerah padaku, aku bersedia memberi hubungan kita kesempatan. Aku yakin aku masih memiliki kekuatan untuk mencintai, tidak peduli seberapa banyak rasa sakit yang menghampiriku. Lanjut Ayu Gani. Setelah mendengar ini, Lukas menarik Ayu Gani ke dalam dekapannya, dengan agresif memeluknya. Ini adalah hal paling istimewa tentang Ayu Gani, dia masih memiliki keberanian untuk mencintai. Secara fisik, dia lelah dan babak belur, tapi jiwanya masih mempesona. Biarkan aku memperingatkanmu, kau tidak bisa kembali. Apakah orang tuamu mengetahui tentang Giselle? Setelah mereka menyadari bahwa aku memiliki anak perempuan yang tidak dapat dijelaskan, mereka memutuskan semua hubungan denganku. Lukas juga seorang pengambil kesalahan. Di permukaan, semua orang memakai topeng, tapi rasa sakit yang dirasakan di dalam hanya bisa dipahami oleh orang yang sama. Tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan semuanya bersama-sama, ucap Ayu Gani. Setelah tiba di Jepang, panggilan telepon pertama yang diterima Alexa berasal dari Ayu Gani. Sebagai orang yang paling dekat, Ayu Gani secara alami harus membagikan semua yang terjadi dengan Lukas kepada Alexa. Sayangnya, hal pertama yang dilakukan Alexa ketika dia tiba di Jepang adalah pergi tidur sehingga dia bisa menyesuaikan dengan perbedaan waktu. Jadi, orang yang mengangkat telepon adalah Kenzi. Ada apa? Tuan Kenzi, di mana Alexa? Dia tidur. Kau bisa meninggalkan pesan. Aku akan menyampaikannya padanya. Suara Kenzi tenang tanpa sedikit pun emosi. Bagaimana dia bisa berbicara tentang masalah pribadinya kepada bos agensinya? Jadi, Ayu Gani akhirnya menutup telepon. Kenzi meletakkan telepon dan melihat gadis di pelukannya. Dia kemudian menghubungi Roni seraya mengawasi Alexa saat dia tidur. Tidak lama kemudian, Kenzi menerima panggilan telepon dari Lukas. Dia telah menelepon untuk melaporkan tentang Black Label Studio. Tuan, kami telah mencari di mana seharusnya markas Black Label, tapi hanya menemukan sedikit bukti. Di antara buktinya adalah foto ciuman Alexa. Foto ini adalah bukti jika memang dibocorkan oleh orang-orang di Black Label. Mereka saat ini tersembunyi dengan baik. Tidak peduli seberapa baik mereka disembunyikan, kau harus menggalinya. Bahkan jika kau harus menggali 3 kaki di bawah tanah, jawab Kenzi dengan suara yang dalam. Dia kemudian melanjutkan, tapi jangan terburu-buru. Mungkin mereka mengikuti kita ke Jepang. Jelas, foto itu diupload dengan tidak disengaja. Atau, mereka tidak akan menyembunyikan foto itu terlalu lama. Inilah kenapa mereka harus melarikan diri, Lukas menganalisis. Tidak peduli apapun bosnya, Gilang dan aku akan mencari informasi mengenai bos Black Label. Semoga dia tidak akan membuat drama lagi. Lanjut Lukas. Tapi, seluruh tujuannya adalah untuk membuat drama. Karena kita berurusan dengan seseorang seperti Uniqlo, apa menurutmu studio kecil seperti Black Label bisa lolos? Lukas sedang dalam suasana hati yang baik dan penuh energi. Mungkin kita bisa membalikkan keadaan dan menggunakannya untuk keuntungan kita, ucap Kenzi. Tuan Kenzi, yang kau maksud adalah, mari bermain bersama dengan rencana Black Label, dan lihat berapa banyak orang yang ingin terlibat. Ketika saatnya tiba, kita bisa menurunkan semuanya sekaligus. Kita duduk dan lihat apa lagi yang diinginkan Black Label. Satu-satunya alasan kenapa Kenzi cukup berani untuk bermain bersama adalah karena dia bertaruh pada fakta bahwa dia dan Alexa sudah menikah. Apapun klaim yang dibuat Black Label, dia memiliki bukti untuk membantahnya. Mungkin,
Dia bahkan mungkin perlu memajukan peristiwa tertentu. Apakah Alexa akan menyalahkannya? Setelah berbicara secara terbuka dan jujur di pagi hari, hubungan Ayu Gani dan Lukas berubah. Mereka berhasil menjadi pasangan. Jadi, Ayu Gani punya alasan untuk tinggal di rumah Lukas, bahkan setelah insiden Uniqlo selesai. Setelah sarapan, Ayu Gani dan Giselle bermain dengan balok-balok bangunan di ruang tamu. Lukas melangkah keluar setelah mandi, dan menyilangkan tangannya saat dia bertanya, "Apa kau tidak akan ganti pakaian?" Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.